sahbihi ajma'in. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluha biyadih wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkurah wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه من الله سبحانه وتعالى. نوينا مثل ما نوى أسلافنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة. الحمد لله الحمد لله. Ma'asyiral hadirin wal ikhwan rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab Hadits Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke dalam bab Salatul Istisqa. Jadi nanti pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum di dalam sholat istisqa. Sholat istisqa termasuk salah satu sholat sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Namun kalau dilaksanakan sholat istisqa tersebut dengan sendiri, maka kata para ulama hukumnya diperbolehkan. Sebabnya hukum sholat istisqa yang dilakukan secara berjamaah itu sendiri adalah sunnah, kecuali kalau sholat yang pelaksanaan secara berjamaahnya itu adalah wajib, maka tidak bisa dilakukan sholat tersebut secara sendiri. Seperti sholat Jum'ah, berjamaah di dalam sholat Jum'ah itu adalah wajib, sehingga tidak sah kalau melaksanakan sholat Jum'at secara sendiri. Kalau dia tidak bisa melaksanakan sholatul Jum'ah karena ada uzur, maka diganti dengan dia melaksanakan sholat duhur, boleh secara sendiri, bukan dia melaksanakan Jum'ah secara sendiri. Sebab hukum berjamaah di dalam Jum'ah adalah wajib. Nah, istisqa tidak diwajibkan berjamaah, namun sangat disunnahkan untuk dilakukannya secara berjamaah. Sehingganya kalau ada orang melaksanakan sholat istisqa dengan sendiri, maka hukumnya diperbolehkan. Istisqa artinya adalah talabus suqya minallah, meminta hujan, meminta air hujan yang diturunkan dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dua pelajaran dari syariat sholat istisqa ini. Pertama, kenapa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah air hujan. Yang disunnahkan sholat istisqa ini ketika keadaannya sudah lama tidak turun hujan, sehingga air yang di sungai menjadi kering,
ataupun tanah menjadi kering sehingga tumbuhan pada mati, dan orang-orang menjadikan kegelisahan karena tidak ada air. Kenapa harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada salatnya? Air itu adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk Allah adalah air, bukan makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang permasalahan air di dalam salah satu ayatnya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyan. Telah kami jadikan dari air terhadap segala sesuatu menjadi hidup. Segala sesuatu apapun yang Allah ciptakan akan tumbuh, akan hidup dengan air. Tumbuhan menjadi tumbuh, menjadi subur dan menghasilkan buah dan bunga dan yang lainnya dengan ada siraman air ke akar dan ke bibit daripada tumbuhan tersebut. Begitupun hewan, mereka bisa bertahan hidup karena mereka diberikan air. Manusia juga sangat butuh dengan air. Selain untuk kekuatan di dalam tubuh mereka, sehingga sebab itulah kenapa air ludah tidak pernah berhenti dari tubuh kita. Setiap saat ada ludah yang kita telan, karena kita butuh air, butuh cairan, cairan untuk menguatkan tubuh ini. Kemudian air juga menjadi alat vital bagi manusia, karena ibadah yang wajib kebanyakan bisa dilakukan dengan sempurna dengan air. Wudu menggunakan air, mandi wajib menggunakan air, menghilangkan najis menggunakan air. Sehingga sumber kehidupan bagi manusia, baik dalam urusan dunianya, urusan agamanya, dengan air. Bahkan lahirnya manusia pun juga dari air. Min ma'il mani, dari air mani. Maka Allah katakan telah kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Maka tidak boleh kita mubazir dengan air. Sehingganya orang yang dalam permasalahan wudu berlebihan di dalam air yang digunakan ketika wudu melebihi daripada 3 kali basuhan, maka hukumnya makruh. Kalau air tersebut milik sendiri atau miliknya orang lain yang sudah ada izin. Tapi kalau air tersebut waqaf, digunakan secara berlebihan, maka bisa menjadi haram. Karena tadi kebutuhan daripada manusia dalam urusan dunianya dan juga dalam urusan agama. Itu yang pertama, kenapa adanya salat minta hujan? Karena air itu sumber kehidupan. Yang kedua, pelajaran dari salat istisqa ini, bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita mengajarkan kalau terjadi musibah, kalau terjadi bala yang menimpa kita secara pribadi atau menimpa kita secara umum, maka solusi yang terbaik agar diberikan jalan keluar dari musibah tersebut, diberikan kemudahan dari bala tersebut, dan diselamatkan dari musibah tersebut dengan yang namanya sholat. Sebagaimana di minggu yang lalu kita dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya Nabi ketika terjadi gempa, Nabi melaksanakan sholat. Kenapa? Karena itu perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah pertama dengan sabar atas ujian,
wassalah, dan laksanakan sholat. Makanya orang yang perhatian dengan sholat 5 waktu dan dia kerjakan sholat tersebut dengan benar. Dengan benar di sini menurut hukum permasalahan sholat yang sudah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitabnya mereka. Karena kita diperintahkan oleh Nabi saat sholat sebagaimana sholatnya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Perintah dari Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Cara sholatnya Nabi itu yang sudah ditulis oleh ulama kita di dalam kitab-kitab fikih. Kalau kita pelajari, kita fahami dengan benar, kemudian kita terapkan di dalam sholat kita, dimulai dari permasalahan air, wudhu dan seterusnya, maka kita telah berusaha sholat kita mengikuti cara sholatnya Nabi. Tinggal permasalahan hati, agar lebih mirip dengan Nabi, bagaimana khusyuknya, bagaimana hadir hatinya, bagaimana keikhlasannya. Ketika sholat seseorang itu sempurna, maka apa yang dia alami dari kesusahan akan datang dengan segera pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pun juga akan dijauhkan daripada yang namanya perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Dunianya diberikan keselamatan, agamanya pun juga diberikan keselamatan. Sehingga kalau dalam permasalahan keluarga, bagi seorang tua yang lebih harus diperhatikan kepada anaknya adalah sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Allah menyuruh dengan perintah untuk kita perhatian keluarga kita urusan sholatnya. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah di saat menyuruh keluarga kita mengerjakan sholat. Sebab ini urusan yang berat. Kelihatannya mudah mengerjakan sholat. Subuh 2 rakaat, Duhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Tapi pelaksanaannya berat kalau tidak ada taufik, tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada harapan kita untuk minta hidayah. Maka Nabi dalam ada salah satu doa kalau ingin selalu dimudahkan bisa melaksanakan sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Bukan hanya dirinya tapi keturunan aku juga biar dimudahkan bisa selalu memperhatikan dan mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi subhanallah, bagaimana sholat itu adalah sumber kebahagiaan bagi manusia, urusan dunianya sampai urusan akhiratnya. Termasuk salah satu cara untuk bisa dihilangkan ujian keringnya karena lama tidak ada air, lama tidak turun hujan, minta diturunkan hujan. Cara yang terbaik yaitu dengan melaksanakan sholat sampai ada sholat istisqa. Ulama kita dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kaifiyatul istisqa, cara untuk minta diturunkan air hujan dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 3 cara. Istisqa. Istisqa itu artinya minta diturunkan air hujan. Maknanya minta hujan, minta air. Ini dari kata saqa yasqi, menyiram. Ketika berubah menjadi kata istasqa yastasqi, artinya tolak, meminta. Banyak dalam bahasa Arab ketika bentuk kalimat tersebut 3 huruf, kemudian ditambahkan di awalnya dengan hamzah, sin dan ta, itu kebanyakan artinya menjadi tolak, permintaan. Contoh, ghafara itu mengampuni, memaafkan. Ketika ditambahkan hamzah, sin dan ta, maka menjadi istaghfara. Yastaghfiru istighfaran. Itu istighfar, kalimatnya astaghfirullahal azim.
Apa artinya? Meminta ampunan, meminta maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, jawaba. Jawaba itu artinya menjawab. Ketika ditambahkan hamzah, sin dan ta dibaca istajwaba, artinya meminta jawaban. Jadi itu kehebatan bahasa Arab. Berubah bentuk, berubah makna. Berubah bentuk, berubah makna. Berubah makna ini dengan berubah bentuk, kadang dari tambahan huruf, kadang juga dari perubahan huruf. Nah, masalah ilmu yang mempelajari ini disebut dengan ilmu shorof. Maka ada ilmu nahu, ada ilmu shorof, grammar bahasa Arab. Kalau ilmu nahu membahas tentang harokat akhir, apakah dibaca fathah, apakah dibaca dhamma, apakah dibaca kasroh, apakah dibaca sukun. Nah, ilmu yang membahas ini adalah ilmu nahu. Kalau ilmu yang membahas perubahan bentuk kalimat, baik ditambahkan ataupun dikurangkan sehingga ketika berubah bentuk berubah arti, itu belajar ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu shorof. Sehingga nahu shorof belajarnya adalah fardu kifayah. Sebab itu yang berkaitan dengan bisa memahami makna ayat Al-Quran, bisa memahami hadis, bisa memahami hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Nah, istisqa asal dari kata saqo yasqi, menyiram. Ketika ditambahi hamzah, sin dan ta dibacanya istasqa. Yastasqi istisqaan artinya meminta disirami. Yang minta disirami maknanya disirami air, itu yang turunnya dari langit Allah yang kita kenal dengan air hujan. Maka disebut salat istisqa ini salat minta hujan. Ini kehebatan bahasa Arab. Nah, cara pelaksana istisqa itu ada 3 kata ulama. Yang pertama, yahsulu bi mujarradi du'a. Bisa dilaksanakan minta hujan itu murni hanya dengan berdoa, tanpa didahului sholat, tanpa didahului perbuatan apapun, hanya langsung berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa dilakukan, berdoa ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa dilakukan juga secara berjamaah, mungkin di majelis berdoa bersama-sama untuk minta diturunkan hujan. Bahkan cara doanya bisa dengan bentuk qasidah. Kalau di kota Tarim ketika turun tama tidak turun hujan, kekeringan, mereka suruh anak-anak kecil mereka melantunkan qasidah, tapi isi qasidahnya adalah minta diturunkan hujan. Yang kalimatnya itu anak kecil mengatakan isqinal ghaitha, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan, sirami air kepada kami. Di mereka ucapkan dalam bentuk qasidah. Dan kenapa mereka orang-orang di Tarim meminta anak kecil yang membacanya, bukan mereka? Karena anak kecil belum ada dosa. Sehingga doa anak kecil itu lebih cepat akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mengetahui bagaimana orang-orang yang ada di kota Tarim, mereka semua adalah aulia Allah, mereka semua adalah ulama, mereka semua adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau mereka berdoa, doa mereka pasti dikabulkan. Tapi mereka punya sifat tawadhu, merasa diri mereka ada dosa, sehingga menyuruh anak-anak kecil yang belum balik, yang belum ada catatan dosa dari malaikat. Terkadang penting juga budak-budak tuh. Cuman tadi kalau ada budak-budak nak duduk di majelis, ya harus kita perhatikan. Kalau mereka melok doa, melok qasidah, mungkin sebab doa mereka itu jadi dikabulkan oleh Allah. Cuman kalau sudah ribut ya harus kita tegur. Kalau sudah ribut ya harus kita ingatkan, karena itu mengganggu kekhusyuan di dalam majelis, kekhusyuan di dalam ibadah. Ini cara yang pertama, berdoa, cukup dengan doa. Kemudian cara yang kedua untuk minta hujan, ad-du'a, sama dengan doa tapi doanya
yang dibaca di dalam khutbah Jumat. Jadi bagi seorang khatib ketika khutbah Jumat, di khutbah kedua, di saat waktu doa, masukkan di dalam doa tersebut minta diturunkan hujan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin meminta hujan. Nabi dalam khutbahnya berdoa, Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an muri'an aghadaqan mujallalan, dan seterusnya. Di dalam khutbah Jumatnya Nabi meminta kepada Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan disunnahkan bagi seorang khatib setiap khutbah Jumat di khutbah kedua memasukkan doa ini, walaupun keadaannya tidak kering, walaupun hujan masih turun, maknanya tumbuhan masih hidup, tidak kekeringan dengan air karena kita masih ada air. Tetap sebagian ulama mengatakan disunnahkan bagi setiap khatib di khutbah kedua Jumatnya membaca doa ini. Kenapa? Karena dikatakan oleh mereka mungkin di daerah kita saat ini tidak kekeringan air. Di tempat kita saat ini sedang tidak kekeringan air. Tapi ada daerah-daerah yang lain yang mereka sedang mengalami kekeringan air. Sehingga dengan doanya kita yang mungkin Allah ijabahkan kepada orang yang sedang butuh air tersebut. Kita ada rasa peduli kepada hamba Allah, apalagi di daerah tersebut banyak orang-orang yang beragama Islam, dan itu cara peduli kita kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Walaupun kita tidak, tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak perlu bagi setiap khatib di khutbah kedua, khutbah Jumatnya membaca doa ini. Kenapa? Doa ini dibaca ketika ada hajat, itu tidak lama tidak turun hujan. Tapi kalau sudah tidak kering, dalam artian hujan masih turun, maka tidak perlu. Atau hujan tidak turun tapi tidak kering, tumbuhan masih hidup, kita masih ada air, maka tidak diperlukan bagi khatib membaca doa ini dalam khutbah Jumatnya. Dan di dalam berdoa, cara yang terbaik, dan ini satu ajaran dari syariat, kalau kita berdoa itu lebih baik dalam doanya ditambahkan dengan tawassul, yaitu dengan perantara. Sebab tawassul itu artinya meminta kepada Allah dengan perantara, yang sebagian orang yang salah di dalam memahami syariat mengatakan tawasul itu tidak diperbolehkan sebab termasuk hal yang syirik. Padahal tawasul itu bagian dari agama dan itu cara yang terbaik dalam berdoa. Sampai dalam Al-Quran ada satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghu ilaihi alwasilata, berharaplah, memintalah kepadanya Allah al-wasilata, dengan perantara. Banyak ulama-ulama tafsir dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka ketika mentafsirkan ayat wabtaghu ilaihi al-wasilah, berharaplah, memintalah kepada Allah dengan perantara. Perantara di sini yang dimaksud adalah dua. Pertama, amal soleh yang kita lakukan kepada Allah dan kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita berdoa, ya Allah, dengan berkah sedekah saya, dengan berkah puasa saya, dengan berkah ngaji Quran saya. Amal soleh yang kita lakukan, kita jadikan perantara untuk minta apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu diperbolehkan. Karena ini cara perantara pertama, dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam derajat hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar. Sayyidina Nabi Muhammad menceritakan tentang Bani Israel yang mereka melakukan perjalanan sampai mereka masuk ke dalam goa, dan ketika mereka berada di dalam goa tadi, batu yang ada di atas bukit jatuh sehingga menutupi persis di mulut goa, dan mereka tidak bisa keluar dari dalam goa tersebut.
Kenapa? Mereka geserkan batu tadi, mereka tidak kuat. Akhirnya mereka bertiga musyawarah, kita bisa selamat dari goa ini, dalam arti yang bisa keluar kalau kita semua meminta kepada Allah dengan perantara amal soleh yang kita lakukan ikhlas karena Allah. Jadi setiap mereka berdoa. Yang pertama berdoa kalau dia bakti sama wong tuanya, diceritakan bagaimana baktinya. Setelah dia ngomong, ya Allah, aku lakukan bakti kepada kedua orang tua aku itu ikhlas semata-mata karenamu, maka bukakan sedikit batu ini. Bergeser itu batu. Yang kedua, ketika dia sudah berada dalam satu ruangan dengan perempuan yang sangat dia sukai, sudah siap melakukan perbuatan zina, tiba-tiba perempuan tersebut mengatakan, aku takut sama Allah, aku tinggalkan itu perempuan, bahkan aku juga sudah memberikan harta kepada perempuan tersebut dan aku tinggalkan semuanya, itulah aku lakukan karenamu ya Allah. Meninggalkan kemaksiatan karena Allah juga dihitung amal soleh. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah. Meninggalkan kemaksiatan karena Allah, karena takut kepada Allah, itu juga terhitung amal soleh. Itu yang diminta oleh orang yang kedua. Maka dengan amal ini bukakan, tergeser lagi itu batu. Sampai yang ketiga berdoa amal solehnya, dia punya karyawan. Setiap karyawannya ketika waktu gajian dikasih gajinya. Tapi ada satu karyawannya ketika di waktu pembagian gaji, dia katakan sama saya titipkan gaji saya kepada kamu. Sampailah suatu hari ini karyawannya pergi, tapi uang gaji daripada karyawannya tersebut disimpan oleh dia. Bukan hanya disimpan, tapi dikelola menjadi usaha, sehingga ketika karyawannya setelah sekian tahun datang lagi meminta gaji waktu dia bekerja dengan orang tersebut, maka kata orang tadi, itu semua yang kau saksikan, kambing, tanah, itu semua adalah milik kamu, karena saya kelola harta gaji kamu tersebut, dan saya lakukan ini ya Allah ikhlas semata-mata karena kamu. Bukakan sedikit itu batu, terbuka semuanya. Nah, ini perantara yang pertama. Boleh meminta kepada Allah dengan perantara amal soleh. Riwayat hadisnya sahih. Dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga melakukan yang namanya bertawassul. Tapi yang kedua dengan orang-orang soleh. Jadi perantara yang kedua, pertama amal soleh, yang kedua orang-orang soleh. Bertawassul dengan orang soleh. Siapa yang paling soleh? Pertama Nabi Muhammad, orang yang paling soleh daripada semua orang soleh. Yang kedua bertawassul dengan perantara kerabat Nabi, keluarga Nabi. Yang ketiga bertawassul dengan sahabat-sahabat Nabi. Yang keempat bertawassul dengan para aulia Allah. Berikutnya ulama, berikutnya sholihin, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita jadikan mereka sebagai perantara untuk kita minta kepada Allah. Makanya orang yang ziarah kuburan bukan meminta kepada orang yang di dalam kuburan. Mereka hakikatnya minta kepada Allah hanya dengan perantara orang yang di dalam kuburan tadi. Sebab orang yang di dalam kuburan sudah mempunyai kedudukan, dengan perantara mereka mungkin doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Bahkan bisa, kalaupun tidak menyebutkan nama satu orang dari orang soleh, tidak masalah. Ya Allah, aku meminta kepadamu berkah ulama-ulama kami, berkah aulia-aulia, orang-orang yang kau cintai. Tidak masalah, boleh. Walaupun kita tidak menyebutkan satu nama atau beberapa nama, kita hanya menyebutkan sifat berkah ulama yang soleh, berkah aulia, berkah siapapun orang yang berjuang di jalanmu, kabulkan doa kami, tidak masalah. Sebab Nabi sendiri mengajarkan ketika kita saat berjalan ke masjid, apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya, dengan berkahnya orang-orang yang meminta kepadamu. Itu orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak masalah. Kalaupun disebutkan nama orang soleh pun juga tidak masalah. Allahumma inni as'aluka bihurmati Nabi Muhammad
ya Allah aku minta samamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad atau kemuliaan keluarga Nabi yang disebutkan namanya, tidak masalah. Karena ini bagian daripada syariat. Sebab dalam Al-Quran tadi wabtaghu ilaihi al-wasilah. Bahkan itu pun juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, berdoa dengan tawassul, menyebutkan nama orang soleh. Di antaranya seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar ingin meminta air hujan dari Allah Subhanahu wa taala, di situ Sayyidina Umar bertawassul dengan menyebutkan paman Nabi yang bernama Abbas. Paman Nabi yang bernama Abbas. Dia mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi bi nabiyyika. Ya Allah, dulu kami meminta pertolongan kepada kamu dengan keberkahan perantara nabimu Nabi Muhammad. Wa nahnu al-an, dan sekarang kami meminta natasqi bi ammi nabika, dengan perantara paman nabimu yaitu Abbas. Fasqina, maka turunkan hujan kepada kami. Jadi boleh, bukan hanya nabi, keluarga nabi boleh, sahabat boleh, aulia juga boleh. Yang penting mereka adalah ahlus sholat, orang yang sudah punya kedudukan tinggi, yaitu dikatakan soleh dan diakui kesolehannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Ini salah satu doa yang kita yang saat kita berdoa caranya dengan perantara mereka. Dengan itu lebih cepat doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Menyebutkan uang yang Allah cintai. Tidak mungkin Allah akan nolak. Kenapa? Kita ni mawak nama uang yang Allah cintai. Bahasanya, kalau kita kepengen ketemu wong yang kita tak bisa masuk dengan dewek, tapi kalau kita mawak wong dalam cepat masuk. Aku disuruh dia nah. Jadi wong dalam, maka cepat kita masuk. Kenapa? Karena mawak wong yang kenal sama dia. Mawak wong yang kenal. Atau dalam artian kamu nak apa, misalnya ada acara, kepengen duduk di depan, mawak namana, ana disuruh Ustaz Kamil, cepat kamu masuk. Bukan kamu mawak namu tadi. Nah kita begitu saat minta sama Allah. Bukan karena kita, kalau kita ni banyak dosa, tapi kita ni bawa namu wong yang Allah cintai. Dengan namu-namu mereka itulah doa kita dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawassul bukan satu perbuatan syirik, tapi bagian yang benar yang diajarkan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini tabi'ut tabi'in. Dia seorang yang menjumpai tabi'in yang mendapatkan sahabat. Dia tidak dapatkan sahabat, tapi mendapatkan orang yang pernah berjumpa dengan sahabat. Beliau Abdullah bin Mubarak ini setiap tahun pasti haji. Tahun depan tidak haji, tapi tahun depan jihad. Jadi selang-seling, setahun haji, setahun jihad. Setahun haji, setahun jihad. Kalau sudah haji, dikumpulkan bekal 3 bulan, 4 bulan sebelum haji. Karena perjalanannya menggunakan kendaraan hewan. Nah ini Abdullah bin Mubarak termasuk orang yang alim, yang cerdas di daerah Khorasan. Saat itu dia hadir di kota Baghdad karena ada orang ingin melaksanakan sholat istisqa. Dan dia saat itu duduk dekat dengan seorang budak yang badannya kurus nian. Badannya kurus nian. Dan dia mendengar seorang budak, seorang hamba sahaya tadi berdoa, ya Allah, inna abidak, sesungguhnya hamba kecilmu ini, kharaju ilaik, keluar menghadap kamu, yastasqun, minta diturunkan hujan, wa yatlubu minkal ghaus, dan minta disirami air. Allahumma bihubbika li, ya Allah, demi kecintaanmu kepada aku, illa ma saqaituhum, dengan doanya dia tadi langsung turunkan hujan, minta diturunkan hujan. Ketika dia sudah berdoa, kata Abdullah bin Mubarak, tiba-tiba awan itu langsung mendung. Awan langsung mendung dan langsung turun hujan.
Akhirnya aku, kata Abdullah bin Mubarak, aku amati budak ini. Ketika aku amati, ternyata ini budak hamba saya, wong yang takwa, wong yang soleh. Aku amati terus. Ketika dia berjalan, aku meloi dari belakang. Dan dia tidak sadar kalau aku sedang meloi dia. Sampailah dia masuk ke salah satu rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah tuannya dia. Karena dia adalah seorang hamba sahaya, seorang budak. Ketika aku sudah tahu tempat tinggal dia kata Abdullah bin Mubarak, besok aku datang ke sini lagi dan nak membeli budak tersebut. Kenapa? Kalau sekarang sudah mepet waktunya, tidak bisa, tidak terkejar kalau aku nak membeli. Sudah, ketika datang besok berangkat lagi Abdullah bin Mubarak ke rumah tuannya tadi. Sampai di sana dia ngomong sama tuannya, aku nih kepengen membeli salah satu daripada budakmu. Tolong kau keluarkan budak-budakmu supaya aku bisa melihat, dan yang mana aku tertarik itu yang akan aku beli. Karena dia kepengen nyingok mana budak yang kemarin dia temui tadi. Ternyata yang punya rumah tadi, seorang tuan ini, dia punya budak 40 hamba sahaya, berarti wong kaya. 40 hamba sahaya. Ketika sudah dikeluarkan galau, dia amati sikok bersikok budak yang jumlah 40, tidak ada yang dia cari. Seorang budak yang dia lihat kemarin tak ngerti. Akhirnya dia ngomong, aku belum menemui apa yang aku inginkan. Sehingga ditanya oleh tuannya, apa yang kau inginkan? Apakah kau masih menyimpan seorang budak? Karena aku butuh seorang budak yang kuat, yang soleh dalam ibadah. Kuat dalam ibadah yang soleh. Kata seorang tuan tadi, semua budak aku sudah aku keluarkan. Masih ada sikok yang belum kau keluarkan? Maka kata wong tadi, aku tinggal sikok, cuman dia ini lemah, tidak kuat. Wong lemah yang aku keluarkan yang kuat-kuat galau, yang sikok yang tidak aku keluarkan sengaja karena dia paling lemah. Maka aku tidak keluarkan. Bisa tak kau bawakan? Saat dikeluarkan yang terakhir, ternyata itu benar budak yang dilihat oleh Abdullah bin Mubarak. Ini yang aku mau beli. Ini yang aku mau beli. Berapa harganya? Akhirnya sudah, ketika disebutkan, ditanya berapa harganya, maka kata tuan tadi, ini urusan mudah sepele, tidak perlu mahal. Setelah mereka cocok antara harga tadi, dibeli oleh Abdullah bin Mubarak, dibawa budak tadi. Kemudian diajak ngomong. Kemudian Abdullah ngomong, aku, kata budak tadi ngomong, aku adalah budakmu sekarang dan kau adalah tuanku. Kemudian ini budak bertanya, apa sebab kau nak beli aku wahai tuan? Maka dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, karena aku melihat apa yang kau lakukan kemarin, dan itu yang menyebabkan aku kepengen membeli kamu. Itu yang menyebabkan aku kepengen membeli kamu, karena aku nyingok apa yang kau lakukan kemarin. Emang apa yang kau lihat wahai tuan? Karena aku mendengar kau ketika orang sedang duduk bersama minta diturunkan hujan, berdoa, doamu tersebut setelah kau berdoa langsung Allah turunkan hujan dengan segera. Terdiam budak tadi itu. Bukan budak Palembang, masih hamba saya. Terdiam hamba saya ini. Saya ngomong budak-budak yang Palembang nih, pikir budak-budak Palembang. Terdiam hamba saya ini, terdiam langsung. Sampailah mereka berjalan melewati masjid. Kemudian dia ngomong sama Abdullah bin Mubarak yang jadi tuannya, atas mahuli ya sayyidi, apakah kau izinkan aku wahai tuanku bisolati rakaatain fi hadzal masjid, untuk aku sholat dulu 2 rakaat di masjid ini. Maka kata Abdullah bin Mubarak, "Na'am, silakan." Masuklah itu hamba saya ke masjid, dan Abdullah bin Mubarak juga masuk ke dalam masjid. Salat 2 rakaat dia. Abdullah bin Mubarak mengamati, takutnya dia lari. Karena belum selesai keinginannya Abdullah bin Mubarak ini, belum selesai. Dia salat, dilihat oleh Abdullah bin Mubarak. Setelah salat selesai rakaat kedua dia salam. Setelah dia salam, Abdullah bin Mubarak mendengar dia berdoa. Apa doa seorang hamba saya ini? Ya Rabb, ya Allah, katanya, wahai Tuhanku, inna sirra alladhi baini wa bainaka gadin kasyaf. Rahasia antara aku dan kamu sudah terbuka. Maknanya ada yang tahu. Rahasia kedekatan aku dengan kamu, kedudukan aku dengan kamu sudah terbuka, sudah ada yang tahu. Fagbitni ilaik, ambillah aku sekarang ya Allah. Ambil ruh aku sekarang. Kenapa? Takut dia tidak bisa jaga hati jadi sombong. Karena sudah ada yang tahu kesolehan dia, sudah ada yang tahu ketakwaan dia. Ketika dia berdoa langsung Allah
kabulkan. Dia takut kalau ada yang tahu, akhirnya dia bisa menjaga hati lagi. Takut sombong, takut ujub, takut ini. Dia takut, cabutlah nyawaku sekarang. Setelah dia berdoa itu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berbaring dan langsung meninggal. Subhanallah, ini wong-wong yang hebat galau. Ya, kita belum soleh ngaku soleh, belum takwa ngaku takwa. Sedekah 100.000 nak minta disebut ke nomor 1. Kadang-kadang kita ini masih jauh dari mereka. Maka dari sinilah bagaimana Abdullah bin Barak mengamati kenapa ini cara wong yang berdoa tadi. Dia bertawasul dengan amal soleh dia, kedekatan dia dengan Allah. Allahumma bihubbika li, kata dia. Ya Allah, demi kecintaanmu kepada aku. Berarti dia tahu kalau dia sudah dicintai oleh Allah karena amal dia. Turunkan hujan, langsung diturunkan hujan. Ini makanya boleh kita doa dengan cara perantara, dan itu yang terbaik baik dalam urusan minta hujan ataupun dalam urusan apapun. Selama kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk saat ini sekarang kita ingin cepat virus ini hilang, minta doanya, ya Allah demi perantara nabimu, perantara auliamu, mudah-mudahan. Atau ya Allah berkah majlis, berkah sholawat, berkah zikir, hilangkan penyakit ini, hilangkan virus ini. Ya kalau kita sama-sama doa aja itu galau, maka cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, cara yang ketiga, dan ini cara yang terafdal dalam pelaksanaan istisqa adalah sebelum pelaksanaan sholat. Sebelum pelaksanaan sholatnya, seorang imam, pemimpin, kalau negara yang mengalami kesusahan ini berarti presiden. Kalau provinsi yang mengalami kesusahan ini berarti gubernur. Kalau kota yang mengalami berarti wali kota kalau di Indonesia. Kalau desa berarti bupati dan seterusnya lah, sampai ke bawah, pokoknya setiap pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu menyuruh rakyatnya, orang yang dia pimpin tersebut, untuk apa? Pertama, bittaqwa, bertakwa dulu sama Allah, taubat, minta ampun, tinggal ke keburukan, lakukan kebaikan. Kalau melakukan kezaliman, balikkan kezaliman. Yang pernah ngambil harta wong, balik ke. Yang pernah nyakiti hati wong, minta maaf. Silang ke segala perbuatan zalim, jangan sampai ada lagi kezaliman. Kemudian minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki diri. Kemudian puasa 3 hari. Sebelum di hari yang keempat keluar pelaksanaan sholat, puasa dulu 3 hari. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut, hukumnya wajib. Kalau pemimpin tersebut menyuruh rakyat, kita kagak akan sholat pada hari ini, maka mulai besok taubat galo-galo dari kesalahan, tinggal ke kezaliman, yang pernah nyakiti minta maaf, yang pernah ngambil harta wong balik ke. Kemudian puasa 3 hari, maka menjalankan itu semua adalah wajib, bukan lagi sunnah. Kenapa? Ada perintah. Karena perintahnya mengajak dia untuk dekat sama Allah, mengajak dia untuk taat sama Allah. Tapi kalau pemimpin tersebut ngajak untuk maksiat, ngajak untuk jauh dari Allah, tidak wajib kita taat. Tidak wajib kita taat, apalagi pemimpinnya dewa yang zalim. Nah ini tadi. Itu kalau ada perintah. Tapi kalau tidak kata perintah, lebih bagus sebelum sholat taubat dulu, istighfar dulu, minta ampun dulu, puasa 3 hari. Dan melakukan itu semua tidak wajib, tapi sunnah. Kenapa? Karena tidak ada perintah daripada seorang pemimpin tadi. Setelah puasa, setelah taubat, keluar. Nah ketika keluar itu semuanya melok. Kalau salat istisqa ini semuanya melok. Yang tua melo, yang muda melo, laki-laki keluar, perempuan keluar, anak kecil juga diajak, bahkan hewan-hewan ternak diajak. Semuanya ikut berkumpul, kalau bisa pelaksanaannya di lapangan, agar ketika sholat Allah turunkan hujan langsung terkena hujan. Kenapa? Sunnah. Kalau sudah lama tidak turun hujan, tiba-tiba turun hujan, sunnah sebagian tubuh kita terkena air hujan tersebut, sebab itu rahmat.
Kalau sudah lama tidak turun hujan, tiba-tiba turun sunnah. Dak harus nak mandi, pokoknya basah ke sebagian badan kita, nak mandi juga bagus. Karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar semuanya. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama dalam hadis, laula syuyukhun rukka, kalau bukan wong tua yang masih galak salat, wasabiya radda, kalau bukan budak kecil yang masih disusui, wabahaim rutta, kalau bukan teriakan-teriakan hewan ternak, wasyubban khusya, kalau bukan karena pemuda yang khusyuk yang takut sama Allah, la sabba alaikumul adzabu sabba, niscaya bertubi-tubi akan Allah turunkan azab. Saat ini azab Allah tidak turunkan bertubi-tubi. Kenapa? Masih ada wong tua tengah malam masih sholat, lah sahabat berjalan masih sholat, lah sahabat berjalan masih ibadah. Karena masih ada budak kecil yang disusui, karena masih ada hewan yang berteriak, dan masih ada pemuda-pemuda yang takut sama Allah, sehingga tidak Allah turunkan azab. Kalau ini hilang galau, sudah hancur dunia ini. Sudah akan hilang dunia ini dengan azab yang bertubi-tubi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika keluar tersebut itu dengan cara apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka di hadis pertama ini an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Abdullah bin Abbas berkata, kharajan Nabi, keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya ingin melaksanakan salat istisqa, mutawadhi'an, dalam keadaan tawadu, merendahkan hatinya, tidak membawa siapa dia, tidak membawa aku ni siapa, tawadu, aku ni hamba di sisi Allah. Mutabazzilan, dalam keadaan mutabazzil, maknanya pakaian yang dipakai pakaian biasa, bukan pakaian yang mau pergi ke acara, bukan pakaian yang mewah, bukan pakaian yang bagus, dan juga tidak menggunakan perhiasan-perhiasan di tubuhnya. Seperti orang sederhana, mutabazzilan, seperti orang yang tidak mempunyai apapun ketika keluar. Kemudian mutakhasyian, dalam keadaan khusyuk, tidak banyak ngomong. Kemudian pandangan matanya tidak banyak melirik ke sana ke sini, hanya fokus berjalan ke tempat salat, disibukkan dengan zikir kepada Allah. Mutarasilan, dan dalam keadaan mutarasilan itu apa? At-ta'anni fi masyi, jalannya tenang, tidak ngaca-ngaca, tidak keburu-buru, sampai diisi dengan zikir. Kemudian mutadarrian, dan mutadarri, merendahkan dirinya untuk meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla rak'atain, setelah keluar Nabi Muhammad keluarin itu caranya. Maka kalau istisqa tuh ya pakai baju biasa be, khusyuk, takut sama Allah, tawadhu, penuh dengan zikir selama perjalanan. Kemudian shalla rak'atain, Nabi melaksanakan salat 2 rakaat kama yusalli fil Id. Jadi salat istisqa ini sama pelaksanaannya seperti salat Id. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Kalau Id setiap takbirnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau istisqa setiap takbirnya membaca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di antara takbir pertama, kedua sampai 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat yang kedua. Lam yakhtub khutbatakum hadhihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakhtub, tidak berbicara, tidak menyampaikan khutbah sebagaimana khutbah memberikan khutbah kepada kalian saat ini. Jadi sibuk dengan sholat be. Tapi ada riwayat nanti Nabi juga melaksanakan khutbah dalam sholat istisqa setelah pelaksanaan sholat istisqa. Rawahu al-khamsah, hadits riwayat 5 imam selain Bukhari dan Muslim. Wa sa'at Tirmidzi, hadits ini kata Imam Tirmidzi derajat hadisnya sahih. Wa Abu Awanah wa Ibnu Hibban, begitu juga kata Imam Abu Awanah, Imam Ibnu Hibban, hadits ini derajat yang sahih. Jadi cara yang ketiga, cara yang terafdol sebelum sholat tadi, taubat dulu, istighfar, minta ampun, tinggal kekedzaliman. Kemudian pakaiannya pakaian yang biasa, selama berjalan tenang tapi disebut dengan zikir, dalam keadaan takut, dalam keadaan benar-benar mengharap akan kabul doa dari Allah Subhanahu
wa ta'ala, baru ketika sampai tempat sholat dan di situ melaksanakan sholat. Ini hadis yang pertama, melanjutkan daripada cara ketika ingin keluar ke tempat kita melaksanakan sholat istisqa. Jadi istisqa itu bagian, bukan hanya istisqa tapi apapun lah. Kalau kita ada masalah, pengen cepat selesai masalah, sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Walaupun tidak kata sebab, sholat sunnah mutlak. Sago kayak rezeki, sholat bener ke sholatnya mungkin. Apapun yang kita alami dari kesusahan, sholat. Kenapa? Pintu kemudahan dalam urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat di dalam sholat. Kan itu perintah Allah. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat yang benar, maka akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang selalu mengerjakan sholat, dimudahkan sholatnya kita, disempurnakan sholatnya kita, dan kita menjadi wong yang dimudahkan dalam urusan dunia, agama dan akhirat. Amin dan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.